Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari, semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Amsal pasal 14 ayat 30. Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tema renungan saat ini adalah segera singkirkan iri hati. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pertandingan yang sedang berlangsung, seorang pelatih dari salah satu kesebelasan yang sedang bertanding berseru, "Sapu bersih saja." Semua pemain pun, terutama pemain belakang, menjalankan instruksi tersebut. Setiap ada bola datang, langsung ditendang keras-keras supaya menjauhi gawang mereka. Maksudnya sangat jelas, yaitu supaya gawang mereka tidak kebobolan. Ini merupakan strategi untuk mempertahankan skor pertandingan atau mempertahankan sebuah kemenangan. Itulah gambaran dari istilah sapu bersih. Baik sekali kalau hal itu diterapkan dalam hubungannya dengan iri hati. Mungkin saat ini Tuhan sedang berseru kepada kita, sapu bersih iri hati. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, iri hati adalah perasaan marah, dendam, benci, kesal yang ditimbulkan karena melihat kualitas harta atau jabatan yang dimiliki oleh orang lain, di mana dia ingin untuk memiliki kepunyaan orang lain tersebut bagi dirinya sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan iri hati sebagai perasaan kurang senang melihat kelebihan orang lain. Dalam Alkitab ada beberapa peristiwa, antara lain Rahel iri hati kepada Lea karena Lea melahirkan anak sedangkan dia tidak. Kemudian saudara-saudara Yusuf iri hati kepada Yusuf karena Yakub ayahnya mengistimewakan Yusuf. Ditambah lagi dengan cerita Yusuf tentang mimpi yang kurang bisa dipahami dan diterima oleh saudara-saudaranya. Orang-orang Yahudi menentang khotbah Paulus dan mereka iri hati karena banyak orang yang datang kepada Paulus untuk mendengarkan khotbahnya. Iri hati tidak mengenal waktu. Iri hati tidak mengenal pribadi. Iri hati bukan dominasi cerita Alkitab di masa lalu, tetapi juga terjadi saat ini dan pada diri kita. Iri hati merusak diri sendiri, seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Itulah sebabnya iri hati harus disapu bersih. Untuk menyapu bersih iri hati, kita harus memulai dengan bersyukur atas kelebihan-kelebihan yang dimiliki orang lain dan bukan menginginkan kelebihan-kelebihan itu bagi diri kita sendiri. Rasul Paulus berkata, "Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis." Roma 12 ayat 15.
Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sapu bersih segala bentuk iri hati, agar hati kita tenang dan memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Mari kita bangun karakter untuk saling mengasihi tanpa ada rasa iri hati, sebagai wujud kita mengasihi Tuhan dengan tulus hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tolonglah kami supaya kami bisa bersyukur atas kelebihan orang lain, sehingga iri hati tidak sempat membusukkan tulang kami, tidak merusak diri kami. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat kepada Bapak Presiden, agar di dalam menjalankan tugasnya takut akan Engkau, sehingga kehendak-Mu sajalah yang dilakukannya. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa di masa pasca pemilu ini, kiranya Tuhan menolong agar suasana masyarakat kami aman, tentram, tertib dan terkendali. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan yang memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.